What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang akan kita review hari ini adalah sebuah laptop mungkin bisa dibilang refresh line ya dari lini Nitro 5-nya si Acer. Kenapa Nitro 5 ini mau kita review hari ini? Dan menurut gua sih sebenarnya cukup unik ya karena kombinasi dari jeroannya. Dimana di sini dia udah pakai Intel Core i9 11900H, dimana itu ya udah Willow Core, udah seri 11-nya dia yang mungkin ya bentar lagi udah bakal masuk ya laptop seri 12, cuman di sini dia menggunakan kombinasi i9 dengan grafik card RTX 3060. Nah, dimana menurut gue ini sangat menarik sih sebenarnya untuk sebuah laptop Nitro 5 yang bisa dibilang laptop gaming budget tuh dia pakai i9 di sini. Nah, kok bisa ya, buat apa ya? Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Untuk sekarang kita bakal bahas tentang bodinya dulu sedikit, di mana ini kalau misalnya kita bandingkan dengan Nitro 5 sebelum-sebelumnya, agak mirip ya, nggak gitu banyak yang berubah. Udah dengan logo Acer yang chrome warna hitam seperti ini, jadi kelihatannya stealthy look banget. Aksen warna merah cuma ada di bagian pantatnya doang nih, di dekat exhaust, sama ada lubang charger di sini. Kita buka ke bagian dalam, semua didominasi dengan warna hitam. Udah gitu keyboardnya di sini seperti yang kalian lihat udah RGB, cuman memang dia masih Warzone, belum per key. Nah, jadi bisa juga dibikin RGB-nya flowing seperti ini, wave ya ini namanya. Cuman ya masih kelihatan segmen-segmennya, ada 4 segmen. Untuk keyboardnya sih menurut kita udah lumayan enak di sini, tactile-nya juga dapat, feedback pas kita ngetiknya udah cukup enak, jadi buat gaming udah nggak masalah. Plus seri Nitro ini dan juga Predator ya semuanya WASD dan juga tombol arrow ini semuanya di highlight, jadi kelihatannya lebih anak gaming lah seperti itu. Nah, untuk touchpad-nya di sini juga bisa dibilang cukup standar, cukup besar, luas, udah gitu navigasi juga nggak ada masalah, klik kiri dan klik kanannya, cuman memang agak sedikit mendem, lebih klik kiri sedikit lebih bagus menurut gue. Lalu untuk speakernya di sini terletak di bagian bawah kiri dan kanan, jatuhnya side firing, dan untuk speakernya di Nitro 5 kita memang nggak bisa expect terlalu banyak ya, ada aja di sini untuk speaker. Bagus nggak terlalu, suaranya juga nggak terlalu kenceng, cuman at least ada aja. Ya palingan kalau kita main ya pakai headset lah, bisa dibilang begitu. Udah gitu buat build quality-nya juga, kalau buat Nitro 5 sih belakangan ini lah 2 tahun ini menurut gua improvement udah jauh dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya, apalagi di Nitro 5 yang kita pegang sekarang ini. Kalau kita coba pegang-pegang begini, titik kopong sangat minimal, kita angkat dengan satu tangan juga udah nggak ada bending. Displaynya dibuka tutupnya memang masih sedikit agak sulit. Udah gitu untuk bagian displaynya kita goyang begini memang masih agak wobbly. Jadi tetap saran gue kalau misalnya mau buka displaynya tuh buka dari tengah, jangan dari samping. Displaynya di sini juga bezel sampingnya udah lumayan tipis, bezel atasnya cuman masih agak tebel untuk seri Nitro, masih ada webcamnya juga, jadi buat zoom masih bisa. Bezel bawah masih lumayan tebel juga. Nah, memang sebelumnya si Nitro 5 ini juga udah pernah ngeluarin seri yang udah pakai Intel Core i9 11900H, cuman di sini dia berbeda dengan yang seri itu karena bedanya di sini ada salah satunya di bagian display. Di mana displaynya di sini udah lumayan menarik karena dia udah Quad HD resolutionnya, udah gitu refresh rate-nya juga di 165 Hz. Kalau yang dulu cuma Full HD 144 Hz doang. Udah gitu color accuracy juga udah jauh lebih bagus karena dia sebelumnya kalau nggak salah tuh cuma 100% atau nggak nyampe 100% sRGB, kali ini udah 100% di CIP3, di mana itu color accuracy-nya udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi kita bisa lebih memanfaatkan Core i9 yang ada di laptop inilah, karena sebagian besar pastinya nyari Core i9 itu katakan pasti buat rendering video dan juga edited video segala macam butuh layar yang akurasinya lebih bagus, di mana bikin produk ini bakal lebih relevan buat kalian. Untuk I/O portnya di sini tergolong cukup komplit juga karena di bagian kiri udah ada satu LAN port, 2 kali USB Type-A 3.2 dan 1 audio combo jack. Lalu di sisi kanan ada 1 kali USB Type-C, cuman seri Nitro sayangnya memang masih belum ada Thunderbolt 4. Lalu ada 1 kali USB Type-A 3.2 dan juga 1 kali HDMI port. Dan yang pastinya di bagian pantatnya ada power jack ya di sini. Nah, yang menarik lagi dari seri yang kali ini adalah dari jeroan di dalamnya, di mana kita dapat RAM sebesar 1 kali 16 GB yang udah kali ini dual slot, di mana sebelumnya cuma single slot. Kita bisa upgrade up to 32 GB untuk keperluan-keperluan yang harusnya i9 itu mungkin bisa lebih terbantu lah dengan RAM yang lebih besar. Udah gitu untuk memori juga kali ini mereka mikirin yang sebelumnya cuma dikasih NVMe 1 doang, kali ini udah dapat 2 slot NVMe plus 1 slot SATA juga. Jadi storage juga udah nggak jadi isu untuk si laptop Nitro 5 Intel Core i9 11900H ini. Kita udah bisa nyimpen semua data-data, video-video ataupun game di laptop ini. Bisa kita upgrade untuk menjadi lebih banyak, dimana bawaannya itu emang cuma 500 GB. Ya boys, sekarang saatnya kita masuk ke benchmarkingnya. Kita mau lihat gimana sih kombinasi antara Intel Core i9 11900H ini dengan RTX 3060. Mari kita lihat di sini benchmarknya.
Untuk benchmarkingnya di sini kita pakai aplikasi 3D Mark. Di sini untuk ngetes CPU-nya kita pakai CPU Profile dan kita dapat skornya di max thread-nya ada di 5242. Lalu untuk tes GPU-nya di sini kita pakai TimeSpy. Buat di X12-nya di sini kita dapat skornya 6619. Lalu untuk Firestrike Extreme-nya ada di 8118. Dan untuk mengetes kecepatan SSD yang dipakai di laptop ini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential read satunya ada di 3000 MB per second dan rate-nya ada di 1600 MB per second. Di mana ini sudah tergolong lumayan cukup cepat. Untuk gaming testnya di sini kita menggunakan game Monster Hunter World di mana game ini lumayan CPU intensif ya. Di sini untuk settingan rata kanan, resolusinya kita taruh di Quad HD, kita dapat FPS-nya di sekitar 60-70 FPS, masih bisa tembus 60 FPS, di mana menurut kita lumayan mantap, cuman emang kalau lagi heavy action dia jatuh ke sekitar 40-50 FPS. Hasil ini dikarenakan juga dari Intel Core i9 11900H-nya di pairing dengan RTX 3060 yang mungkin untuk main game sedikit agak jomplang. Nah boys, jadi tadi kita udah beres benchmarkingnya dan bisa kita lihat kalau misalkan laptop ini memang bisa tergolong agak jomplang kalau misalkan dibuat main game karena di sini pairing RTX 3060 dengan Intel Core i9 9900H-nya di sini bikin game-game yang mungkin CPU intensif itu bekerja bisa lebih mantap, cuman memang kadang-kadang ya bakal jatuh FPS-nya. Cuma kalau misalkan laptop ini menurut gua sih pribadi lebih disarankan bagi kalian mungkin para konten kreator yang nyari sebuah laptop nggak terlalu mahal budget. Di sini Intel Core i9 seri 11 harganya nggak nyampe 20 juta, cuman di sekitar 19.999 atau mungkin 20 juta kembali 1.000 ya. Bisa dibilang ya 20 juta pas lah untuk mendapatkan sebuah laptop dengan Core i9. Cuman sekali lagi kalau misalkan memang kalian mencari kekuatan CPU yang intensif, si Nitro 5 ini bisa ngasih buat kalian. Nah, beberapa komplain yang diisukan orang-orang di iterasi yang sebelumnya di mana layarnya cuman Full HD 144 Hz, udah gitu kualitas warnanya juga jelek, waktu itu nggak nyampe 100% sRGB kalau nggak salah, udah gitu untuk internalnya juga dia storage-nya kecil, nggak bisa di-upgrade terlalu banyak, kali ini dia udah kasih dual slot NVMe plus 1 slot SATA, RAM-nya juga udah dual upgradable, jadi menurut gua kalau misalkan emang kalian mencari sebuah device yang bisa nantinya kalian upgrade buat menjadi personal daily driver kalian buat ngedit-ngedit, katakan untuk edit video ataupun rendering 3D segala macam, si Nitro 5 ini bisa menjadi sebuah jawaban. Ditambah lagi benar-benar di sini Intel Core i9 11900H-nya itu udah penuh dengan fitur-fitur yang mantap, katakan seperti PCIe 4, udah ada juga Wi-Fi 6 di sini, jadi pastinya buat kita koneksi segala macam udah kenceng banget, udah nggak usah diragukan lagi. Dan memang menurut gua pairingnya di sini bisa dibilang sweet spot itu agak jauh, cuman lebih ke niche, lebih ke orang-orang yang memang butuh power dari si Intel Core i9 11900H yang ada di si Nitro 5 ini. Dan dengan harga yang nggak nyampe 20 juta kita dapat sebuah laptop yang seperti ini, menurut gua udah cukup oke banget karena belakangan Nitro 5 ini udah mantep banget. Nah, yang terakhir sedikit isu aja cuman dari segi thermal, kalau misalkan si Nitro 5 yang ini memang thermalnya udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan seri 1-2 tahun yang sebelumnya. Hanya saja memang di yang Core i9 ini kita ngerasa agak sedikit panas, cuman panasnya untungnya ada di bagian kanan, handrest kanan lah bisa dibilang, handrest kanan dan bagian keyboard di sebelah kanan. Jadi panasnya tuh nggak kena di tangan kita pas kita lagi handrest di bagian kiri ataupun di mouse kita. Kalau misalnya kita pakai mouse di sini nggak bakal kena panas. Dan juga kalau misalnya kita crank up di sini volume fan-nya sampai kenceng, sampai maksimal lah bisa dibilang itu lumayan kenceng banget sekitar 50 desibelan. Itu bisa dibilang lumayan berisik ya. Cuman ya sekali lagi untuk bisa mendapatkan power yang maksimal, thermalnya harus bagus juga. Oke boys, kayak gitu aja untuk review kita buat si Nitro 5 AN515 555798VC. Ini yang varian Intel Core i9 11900H dengan RTX 3060, harganya 20 juta kembali 1.000, udah bisa mendapatkan performa CPU yang menurut kita oke. Ya buat kerjaan kalian yang mungkin butuh power sekuat ini. Kalau misalnya emang nggak butuh, mending cari yang lain aja, jangan cari yang seri i9 ini karena pairingnya dengan RTX 3060 buat main game menurut gua agak kurang pas. Oke boys, jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @outbox.id, pencet belnya biar kalian nggak ketinggalan video-video kita yang selanjutnya, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal pairing dari si Nitro 5 ini, i9 dengan RTX 3060. Kedengarannya aneh, cuma mungkin bagi beberapa orang ini adalah jawaban yang tepat. Gua Bola, signing out.